Pemirsa, 10 orang penumpang mobil travel tewas dan 3 lainnya luka parah akibat tabrakan beruntun di tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Tabrakan terjadi akibat truk trailer berhenti mendadak di jalur lambat karena rem bermasalah. Di antara korban terdapat 3 orang satu keluarga tewas. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut tol Cipali, kilometer 78 Purwakarta, Jawa Barat. Truk trailer, truk tronton, dan sebuah minibus travel terlibat tabrakan beruntun. Akibatnya 10 orang penumpang mobil travel tewas, sementara 3 lainnya luka parah. Kecelakaan berawal saat truk trailer dari arah Jakarta menuju Palimanan, Cirebon berhenti mendadak di jalur lambat karena mengalami masalah rem. Tak sempat menghindar, truk tronton menabrak truk trailer dari arah belakang. Disusul minibus travel hingga ketiganya terlibat tabrakan beruntun. Diduga kendaraan truk trailer trouble rem berhenti, tidak ada usaha untuk ke pinggir. Datang dari arah belakang kendaraan tronton yang membawa barang menabrak bagian belakangnya. Dan di belakang tronton ada mobil minibus travel yang bawa penumpang, akhirnya menabrak mobil yang tronton. Dari 10 korban tewas, 3 diantaranya satu keluarga, terdiri dari pasangan suami istri dan anak balitanya. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. 3 kendaraan rusak berat dievakuasi ke Cikopo, Purwakarta. Dari kejadian ini, masyarakat diimbau agar waspada dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 10 jenazah korban akibat kecelakaan beruntun di tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat telah dibawa pulang keluarga. 3 orang yang terluka parah masih dirawat di rumah sakit. Naas 3 orang satu keluarga yang hendak menghadiri acara tahlilan juga tewas akibat kecelakaan ini. Satu persatu korban tewas akibat kecelakaan maut di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat dibawa pulang keluarga masing-masing. 10 korban tewas akibat kecelakaan yang melibatkan truk trailer, truk tronton, dan minibus travel, salah satunya bocah perempuan berusia 5 tahun. Tabrakan beruntun dipicu truk trailer berhenti mendadak di jalur lambat karena mengalami masalah rem. Naas, 3 orang yang masih satu keluarga pasangan suami istri Maulana dan Vina Mutiara serta anak balitanya tewas. Ketiganya menumpang mobil travel menuju Pekalongan untuk menghadiri acara tahlilan 100 hari kepergian anggota keluarga. Keluarga pun diliputi duka mendalam. Pulang kampung, jadi acara 100 hari meninggal bapaknya. Dia tinggal di Jakarta? Kerja di Jakarta. Korban tewas lainnya adalah Afrizal. Keluarga tak menyangka karena sebelum kejadian masih berkomunikasi dengan pria 45 tahun ini. Terakhir komunikasi kapan, Bu? Jam 10 ya? Jam 10 semalam. Sebelum dia naik travel masih diantar sama suami. Memang biasa pakai travel, Bu? Iya, dia biasa langganan travel itu. Iya. Selain 10 korban tewas, 3 korban luka parah dirawat intensif. 1 diantaranya belum sadarkan diri. 1 penurunan kesadaran, tapi identitasnya belum dapat ditemukan. Yang 1 lagi sadar, tapi kondisinya patah tulang kaki dan cedera di kepala, tapi kondisinya sadar penuh. Sedang dilakukan penanganan oleh tim IGD kami dan dokter bedahnya. Masyarakat kembali dihimbau untuk selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, mobil yang dikemudikan seorang wanita ditabrak kereta Sri Tanjung di perlintasan tanpa palang pintu Kota Probolinggo, Jawa Timur. Diduga korban melamun hingga mobilnya terseret kereta hingga 10 meter. Sebuah mobil ditabrak kereta Sri Tanjung di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Kerasnya tabrakan membuat mobil korban terseret sejauh 10 meter. Seorang wanita pengemudi mobil warga Munang, Sumber Asi terluka di bagian kepala. Tabrakan terjadi saat korban pulang dari rumah saudaranya, diduga akibat korban melamun saat mengemudi. Korbannya berapa orang, Mas? 1 orang untuk korbannya. Mobil ini dari arah mana mau kemana? Dari arah jalan raya mau masuk ke dalam. Cuman biasanya kalau udah ada kereta api biasanya lampu merah itu sama tawanya biasanya bunyi. Korban yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku bobol mobil dengan modus pecah kaca mobil. 2 pencuri spesialis modus pecah kaca mengincar mobil mewah di kawasan Jakarta hingga Pantura. Bermodalkan obeng dan gunting, pelaku membobol mobil hanya dalam hitungan menit. Di hadapan polisi, pria ini menunjukkan bagaimana mencuri dengan modus pecah kaca mobil di kawasan Gor Sunter, Jakarta Utara. Pelaku dan rekannya hanya membutuhkan obeng kecil serta gunting untuk membobol kaca dan masuk ke dalam mobil. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggasak berbagai jenis aksesoris mobil seperti dashboard dan tape yang kemudian dijual ke pasar gelap. Pelaku meraup untung Rp800.000 untuk satu barang. 10 sampai 15 menit, Pak. 10 sampai dengan 15 menit. Berarti alat yang kamu butuhkan apa saja? Obeng, kembang, momen plus sudah. Saudara belajar dari mana terkait masalah cara membobol ini? Sering lihat di bengkel aja, Pak. Keduanya merupakan sopir angkot yang nekat mencuri. Sasarannya adalah mobil mewah di kawasan Jakarta, Cikampek hingga Pantura. Mereka berpatroli, melihat dan mencari sasaran mobil-mobil mewah yang terparkir tanpa pengawasan yang ketat. Barang hasil curian dijual seharga Rp3,5 juta oleh penadah. Sedangkan tersangka yang melakukan pencurian mendapat keuntungan sebesar Rp800.000. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri asal Lampung diamuk warga di Serang, Banten setelah ketahuan mencuri motor. Pelaku menggasak motor di rumah kontrakan dengan merusak kunci. Pelaku bersama komplotannya ternyata sudah berulang kali mencuri motor. Warga mengepung seorang pria di sekitar Pasar Cikande, Serang, Banten bersembunyi di mobil penjual buah. Pria yang diketahui bernama Denny ditangkap warga setelah ketahuan membawa motor hasil curian. Warga asal Lampung ini masuk ke dalam mobil penjual buah yang ditinggal pemiliknya. Lagi buang air kecil di sono, di got. Akhirnya saya naik, akhirnya kan udah rame aja tempat jualan saya. Memang ada pelaku curanmor ya? Ya saya lihat kan ada. Berapa pelakunya? Ya ketahuan satu orang kan saya lihat. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Denny mengakui bersama komplotannya telah berulang kali mencuri motor di permukiman warga. Denny selama ini berperan sebagai joki pembawa kabur motor curian. Pakai alat apa? Ambil di depan kontrakan, Pak. Rata-rata di depan kontrakan? Iya, Pak. Pakai kunci T apa gimana? Pakai kunci T. Malam hari apa siang hari biasanya? Siang, Pak. Siang. Dari keterangan pemilik motor, Denny dan komplotannya mencuri sepeda motor di Cisoka, Tangerang. Korban kemudian memberitahu teman-temannya, termasuk yang berada di wilayah Serang. Di halaman rumah. Halaman rumah? Iya. Berapa motor kan yang diangkat? Untuk yang diambil pada saat itu 1, namun ada pengembangan 1. Itu udah spesialis curanmor apa gimana? Ya, untuk pelaku berinisial D, asal Lampung, indikasi ya spesialis kendaraan motor roda 2. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti sepeda motor hasil curian. Sementara komplotan Denny yang berasal dari Lampung kini buron polisi.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, agar tidak dicurigai, seorang pencuri handphone kerap beraksi membawa serta istri dan 2 anaknya. Kali ini pelaku menggasak handphone milik istri seorang anggota polisi yang tertinggal di bagasi motor saat korban mengambil uang di ATM. Bersama 2 anak dan istrinya, seorang pencuri mengambil HP dari bagasi motor di kawasan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi dilakukan saat korban ke ATM dan lupa jika HP-nya tertinggal di bagasi motor. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang kerap beraksi bersama keluarganya di lokasi parkir. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka mengaku telah beraksi di 5 lokasi di Kota Padang. Ya, memang korbannya merupakan istri dari anggota Polri. Pada saat tersebut, anggota Polri tersebut beserta istrinya sedang mengambil uang di ATM. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, jangan izinkan anak masih di bawah umur mengendarai sepeda motor. 2 bocah kakak beradik tewas setelah motor yang dikendarai mereka masuk parit. Sang ibu histeris menyaksikan kedua anaknya terkapar di jalan raya. Terlambat ditolong, nyawa kedua bocah ini tak bisa diselamatkan. Wanita ini histeris mendapati 2 anaknya terluka parah tergeletak di pinggir jalan lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sang ibu memohon pada pengguna jalan agar mau menolong membawa kedua anaknya ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Terlambat mendapat pertolongan, nyawa kakak beradik ini tak bisa diselamatkan. Menurut saksi, motor yang dikendarai 2 bocah kakak beradik masuk parit hingga keduanya terpental dengan kepala membentur batu. Ini jatuh paret ya? Iya, Pak. Iya. Di mana paretnya? Situ. Yang bawa siapa ini? Orang. Anak-anak? Iya, Pak. Anak ya? Jadi jatuh paret sendiri? Iya, laka tunggal. Laka tunggal ya? Peristiwa ini mengingatkan orang tua agar tidak mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk mengemudi karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.